Baik, Menhan silakan. Bapak Presiden. Bapak Presiden, terkait dengan terobosan-terobosan teknis yang harus segera kita lakukan karena melihat dampak dari kerusakan ini cukup besar dan kita tentunya akan bekerja agak panjang waktunya. Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang sebagai satu contoh yang sekarang mengalami pendangkalan, tapi Sungai Tamiang itu bisa berasal dari laut. Kita lakukan dua kegiatan sekaligus. Satu adalah pendalaman, satu yang membawa alat berat sehingga dia bisa masuk sampai ke sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan. Dan ini saya sudah bicara dengan Wapang, dengan Angkatan Darat. Kita harus upayakan ini besar-besaran. Tidak hanya Tamiang, tapi di Biren juga harus kita kerjakan. Jadi di Aceh kita lakukan itu, kita lihat lagi kalau ada di Sibolga umpamanya. Jadi dari laut kita sudah lakukan pendalaman sampai ke sungai. Sehingga kapal tidak perlu lagi taruh itu alat berat digendong pakai jalur darat, tapi dia langsung ke titik terdekat. Ini usul kami, Bapak Presiden. Saya kira itu usul yang baik. Itu juga yang diusulkan gubernur kepada saya sebenarnya. Jadi kuala-kuala itu yang kita akan kita akan normalisasi, kita bongkar itu, ya. Beliau sudah beberapa saat yang lalu sudah sampaikan, saya sudah setuju. Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur, ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, ya, mungkin dari karya-karya dari PU dan juga dari fakultas teknik, kalau perlu dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work. Ini kan engineering work skala besar, ya. Jadi dredging, ya. Dan juga gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik. dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini saya kira bagus sekali. Ya, jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan. Ya. Jadi pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka itu saya kira bagus sekali. Jadi akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita. Sekaligus kita menghadapi kemungkinan cuaca yang ekstrim, ya kita sudah siap. Ya, saya sangat setuju dengan gagasan itu, tinggal nanti dirumuskan bagaimana kita laksanakannya. Izin Bapak. Ya, silakan Mendagri. Siap, mohon izin Pak. Kami juga berkomunikasi dengan teman-teman yang biasa nambang-nambang itu Pak. Ya. Jadi untuk sungai-sungai terutama di kuala-kuala ini semikian besar, lebar dan masif Pak, sedimennya. Ya. Sehingga kalau menggunakan alat beko atau ekskavator itu lambat pasti Pak. Saran kami kapal-kapal yang untuk tadi menyedot tambang yang banyak di Bangka Belitung itu Pak. Iya. Itu daya sedotnya luar biasa, mereka cepat sekali Pak. Ingin Pak, makasih Pak. Baik, saya kira ini ya sudahlah, kita bikin operasi besar saja, ya kan? This is a big engineering operation. Ya. Tapi saya sangat setuju. Ya.
ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini, ya. Dredging untuk pelabuhan dan sebagainya, ya. Dan nanti juga bermanfaat itu. Kalau bisa lumpurnya, kalau ada swasta mau beli ya monggo, silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar nggak? Wah, gubernur bupati ada semangat sedikit ya kalau tahu begitu. Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita, ya. Jadi jangan salah kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan tanggung dalam upaya-upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung. Dan juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi kita, masalahnya adalah sebagai pemerintah, kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu. Sekarang saya sudah tadinya diajukan 51 triliun, saya komit 60 triliun. Berapapun yang kita butuhkan, saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi, nggak ada masalah. Ya. Kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu, tapi kita juga manusia. Kalau ada yang mau bantu ya kita terima dengan baik. Tapi kita salurkan langsung. Yang mau bantu ke Aceh monggo, mau bantu ke Sumbar, mau bantu ke Sumut, silakan. Nanti kita fasilitasi menteri-menteri, kepala badan, ya. Saya kira kemarin tuh Mendagri juga berinisiatif, ya. Ada 2 perusahaan yang mau nyumbang pakaian ratusan ribu, 200.000 pieces. Ya kita terima kasih, langsung disalurkan kan begitu. Ya, jadi saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih, saya kira benar nanti ya Kemhan, TNI koordinasi sama gubernur-gubernur tentang ini pendangkalan sungai dan kuala-kuala, ya. Segera aja kita lakukan. Lain lagi ada, ya silakan Menko Infrastruktur. Terima kasih Bapak Presiden. Setelah tanggap darurat bencana, tentunya yang terdepan nanti urusan rekonstruksi. Artinya infrastruktur akan sangat dominan. Oleh karena itu kami sesuai dengan tugas pokok dan tentunya instruksi dan arahan Bapak Presiden ingin terus memastikan dan mendorong agar pekerjaan konstruksi terutama terkait dengan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan ini juga bisa lebih cepat lagi dengan melakukan pengerahan alat berat yang lebih cepat ke titik-titik yang paling prioritas. Kemudian tentunya tadi sudah dibahas tentang perumahan dan terima kasih kepada Danantara tentunya telah menjadi kontributor yang sangat signifikan. Dan berbicara pula sumber daya air Bapak Presiden, ini yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, penyakit dan lain-lain memang sangat tergantung ketersediaan air bersih. Oleh karena itu juga harus menjadi prioritas kita di Aceh khususnya di Tamiang ini. Dan yang terakhir tentunya fasilitas umum pendukung, apakah itu pendidikan, kesehatan, dan juga rumah-rumah ibadah. Dengan demikian tentu kami berharap kerjasama yang sudah semakin baik dan semakin ketat ini akan bisa terus ditingkatkan. Dan tentu bisa dilihat progres demi progres. Hari ini bisa kita lihat tadi menyusuri kota Tamiang tentunya sudah jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Mudah-mudahan kami juga bisa terus mengerahkan sumber daya terkait dengan relokasi ataupun pembangunan rumah berikutnya, karena kita tidak ingin membangun kembali saja tetapi membangun lebih baik dan juga mencegah timbulnya bencana berikutnya. Oleh karena itu Kementerian ATR BPN contohnya harus memastikan tata ruangnya termasuk juga ketersediaan lahan untuk perumahan masyarakat yang dibangun kembali. Lalu
Kementerian Pekerjaan Umum tentu bertugas sesuai dengan fungsinya, dan terakhir Kementerian Perumahan Rakyat kita berharap juga bisa segera mempercepat proses pembangunan rumah. Dan memang secara intuisi kita membangun rumah yang rusak berat dulu Bapak, tetapi sebetulnya kalau kita bisa cepat memperbaiki rumah-rumah yang rusak ringan, justru akan terus mengurangi camp-camp pengungsian, karena mereka berarti dengan cepat bisa kembali ke rumah masing-masing. Saya rasa tambah dari kami demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Menko Infrastruktur. Saya kira pemikirannya benar. Saya kira dalam keadaan sekarang, dalam perencanaan ke depan, kita nanti perlu merencanakan pembangunan hunian-hunian itu harus terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Ya. Jangan tersendiri, jadi harus diintegrasikan. Dan saya kira segera nanti ya Menseknek kita keluarkan, sudah kita keluarkan nanti impres untuk membentuk apakah kita namakan badan atau satgas rekonstruksi dan rehabilitasi segera, supaya ada perencanaan yang terintegrasi. Masalah air, Bupati Tamiang, gimana air bersih kondisi di Tamiang sekarang? Terima kasih Bapak Presiden. Kami laporkan untuk PDAM kami, Pak Presiden, mengalami kerusakan yang fatal. Saat ini dalam tahap perbaikan, dan kami kemarin juga sudah dibantu 2 genset dari BNPB untuk memperkuat arus listrik di sana. Sekarang ini baru 2 kecamatan yang bisa dialiri, yaitu Kecamatan Kota Kuala Simpang dan Karangbaru. Ke depan dari Kementerian PU akan membantu untuk membangun 3 di kecamatan ini untuk memperbarui infrastruktur yang ada di sana. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk aliran dari PDAM tersebut. Untuk kebutuhan air bersih sekarang ini Bapak Presiden, kami laporkan, kami dibantu dari TNI dan Polri untuk mengebor sumur-sumur tanah yang ada. Ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah banyak kita dapatkan. Bisa pinjau juga ada bantuan-bantuan tangki-tangki yang dikirimkan ke desa-desa. Izin Bapak Presiden, sekaligus kami mohon izin melaporkan yang lain Bapak Presiden, mohon izin. Kami juga mohon bantuan pertama untuk perumahan Huntap. Dari data yang kami dapatkan dari para kepala desa, jadi rumah yang hilang sebanyak 37.888 unit dan rumah yang rusak berat sebanyak 4.839 unit. Sehingga kami mohon izin Bapak Presiden, kami membutuhkan rumah Huntap atau yang tetap sebanyak 42.727 unit. Terima kasih Bapak Presiden, saat ini kami sudah dibantu dari Danantara untuk Huntara sebanyak 600 dan nanti ada tambah lagi untuk Huntap dan juga dari yang lainnya. Yang kedua Bapak Presiden mohon izin, jika diperkenankan kami juga bermohon bantuan pangan Pak Presiden untuk kelangsungan hidup masyarakat Aceh Tamiang. Kami mempunyai jumlah penduduk 313.245 jiwa. Kami sudah menghitung juga dengan Bappenas kebutuhan akan beras, telur, minyak goreng dan gula selama 6 bulan ke depan Pak Presiden. Jadi kami nanti akan membuat surat resmi nanti kepada menteri terkait untuk bisa kami dipenuhi untuk 6 bulan ke depan. Karena yang kami lihat kondisi perekonomian di kami ini masih sangat terasa. Sehingga untuk masyarakat kami pasti akan memiliki kesulitan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga Bapak Presiden, kami juga bermohon
ada bantuan berupa jatah hidup atau BLT kepada 111.520 KK. Kalau diperkenankan masing-masing bisa dapat 1 juta selama setahun Pak Presiden. Jadi ini bisa juga meringankan beban kami. Mungkin Pak Presiden, terima kasih untuk 3 hal tersebut kami mohon bantuan. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita perhitungkan dan kita integrasikan dengan data yang lain semua, ya, supaya tepat sasaran dan tepat guna. Kembali lagi mengenai air bersih, di mana titik-titik air ataupun apa itu? Kita bor air sudah berapa yang di Tamyang yang dibangun, yang dikirim? Mungkin Kasat yang tahu. Terima kasih Pak. Kami dari Angkatan Darat saja sudah 129 titik Pak. Dari 129 titik bor air. Siap. Dari BNPB juga melalui Pusterat juga ngebor Pak. Ya. Kepolisian juga saya kira sudah ratusan Pak. Setahu kami di grup itu sudah ada banyak Pak. Yang di Tamyang ini, di Tamyang ini. Tamyang. Berarti itu masih terus hampir Pak. Hampir semua desa sudah bisa dapat air ya sekarang. Ini yang di tempat pengungsian Pak. Tempat pengungsian. Oh, pengungsian yang kita bor, terus sekolah-sekolah, masjid-masjid, ya, kecamatan. Jadi berkoordinasi dengan wilayah itu tempat mana yang diperlukan Pak. Oke. Jadi kami bekerja simultan. Dari Kemhan juga kami mengirim 10 pemadam kebakaran, makanya jalan cepat selesai di sini Pak. Iya. Betul Pak. Udah. Ya. Terus Huntara juga kami ikut bekerja, jadi simultan semua bekerja, air bersih terus berjalan Pak. Demikian Pak. Kemudian itu bor air itu bisa untuk air minum. Bisa Pak. Mohon izin Bapak, mungkin izin menjelaskan ada beberapa skema untuk yang dibangun Polri itu kedalamannya 20-30 meter, airnya hanya untuk membersihkan Bapak, membersihkan. Ya, Kemudian yang dibangun Pusterat, kami yang membiayai itu Pusat Teritorial Angkatan Darat. Oh, oke. Angkatan Darat ya? Angkatan Darat itu kedalamannya 100-200 meter Bapak, itu yang untuk minum. Oke. Jadi semuanya sudah dilaksanakan, memang masih cukup, masih kurang Bapak, ini dilaksanakan terus. Ya. Tapi untuk sehari-hari saya rasa masih cukup karena juga mobil-mobil tangki air juga terus setiap hari berjalan Bapak. Iya, tapi kalau tangki air gitu kan Siap. iya, kita keluar BBM lagi. Itu kalau yang 100 meter itu biayanya berapa per bor, Kasat? 100 sampai 150 juta Bapak. 150 juta? 100 sampai 150 juta, siap. Mungkin dengan Lengkap itu, lengkap. Lengkap Bapak, dengan Sampai nanti air keluar. instalasi airnya, kemudian juga ada tangki airnya dan bisa langsung diambil oleh masyarakat. mungkin nggak cukup Bang kalau di atas 100 Bang. Karena itu kadang-kadang ngebor tergantung tanahnya Pak. Ya. Kalau tanahnya lunak mungkin 2 minggu baru dapat Pak. Tapi keras mungkin memerlukan lebih waktunya dari itu. Dan juga dari Kemhan juga kita mengirim RO banyak Pak. Jadi untuk membantu yang dangkal-dangkal itu ada progres pembersihan. Apa itu RO? Untuk penjernih air Pak. Penjernih air. Siap. Oke. Penjernih air yang berupa di mobil, Ya. berapa unit saya belum ini jelas Ya. di daerah sini Pak. Ya. Sudah dikirim juga. Jadi kita terus lanjutkan untuk buatan sumur bor Pak. Ya. Dilanjutkan dengan MCK Pak. MCK Maaf ini. ya, kalau satu bor 150 juta itu saya anggap relatif murah gitu. Relatif murah, tapi itu Tergantung kedalamannya Bapak. saya tahu, tapi termasuk ongkos pekerja nggak? Termasuk ongkos bekerja Bapak. Termasuk? Siap. Atau kalian pakai tentara nggak dibayar gitu? Bayar Bapak, siap. Tetap. Enggak, saya anggap itu relatif murah. Karena saya dulu ngebor agak besar, tapi memang tergantung tanah. Izin Bapak Presiden.
setelah saya koordinasi dengan Wakil Panglima dan Kasat, hari ini sudah kita bentuk Satgas Kuala. Satgas Kuala ini terdiri dari 2 komposisi. Satu komposisi untuk pendalaman Kuala dan 1 komposisi untuk pemanfaatan air yang ada di Kuala. Di 2 komposisi kapal ini akan kita naikkan water treatment system sehingga air yang ada di Kuala kita ambil, kita olah sehingga menjadi air jernih. Kita akan hari ini, siang ini terbentuk Satgas. 2 minggu kemudian kami akan operasional mulai dari Kuala Simpang. Demikian Bapak Presiden. Bagus, terima kasih. Koordinasi sama gubernur ya, daerah masing-masing semua. Ada lain-lain yang mau dilaporkan ke saya? Yang perlu tindakan? Kalau begitu terima kasih ya, dirut juga. Semuanya, semua lembaga dan antara juga terima kasih Anda tanggap turunnya cepat. Tapi nanti kita perbaiki terus karena kualitas hidup rakyat kita itu menjadi bahan utama pemikiran saya ya. Jadi kualitas hidupnya harus bagus, lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kehidupan harus Ya, itu tadi kita sudah melihat bagaimana kunjungan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pihak terkait ke salah satu huntara yang ada di Aceh Tamiang, sejumlah arahan untuk perbaikan kehidupan masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi khususnya di Aceh Tamiang, terus dilakukan percepatan pembangunan termasuk semua hal yang menyangkut dengan hidup masyarakat atau warga yang saat ini masih berada di pengungsian. Dan breaking news akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.